Menciptakan pendidikan yang berkualitas merupakan hal yang sangat penting dan utama, karena masyarakat atau bangsa yang maju sejalan dengan kualitas pendidikannya. Oleh karena itu, pendidikan dijadikan media untuk mengembangkan keterampilan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam upaya mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan kemampuan atau potensi agar menjadi insan yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab bagi dirinya dan negaranya. Oleh karena itu, pada konten kali ini kita akan membahas tentang perjalanan pendidikan nasional di Indonesia. Bagaimana sih perjalanan pendidikan di Indonesia? Nah, perjalanan pendidikan di Indonesia tidak lepas dari peran salah satu tokoh pendidikan sebagai pencetusnya, yakni Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yaitu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, adapun maksudnya, pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Perjalanan pendidikan nasional dibagi menjadi dua, yaitu sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan, perjalanan pendidikan nasional dimulai pada tahun 1854 hingga tahun 1922. Dimulai pada tahun 1854, beberapa bupati atau petinggi negara mendirikan sekolah kabupaten yang dikhususkan untuk calon pegawai yang bertujuan untuk keperluan pemerintah. Pendidikan yang diberikan Belanda bertujuan menciptakan sumber daya manusia Indonesia untuk menjadi tenaga kerja Belanda dan diberi upah yang minim. Lanjut tahun 1851 hingga 1908, akhir abad ke-19, terjadi wabah penyakit menular di Pulau Jawa. Oleh karena itu, Hindia Belanda membuka sekolah dokter Jawa sehingga para dokter muda mendapatkan akses pendidikan. Sekolah Stovia namanya, yaitu pendidikan dan pengajaran untuk calon dokter bagi kalangan pribumi Jawa. Bahasa yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran adalah bahasa Belanda. Dilanjutkan pada tahun 1908 hingga 1912, berdirinya organisasi Budi Utomo sebagai pergerakan pendidikan nasional dan emansipasi wanita mulai diperjuangkan. Dilanjutkan pada tahun 1920, lahirlah cita-cita baru yang mengusul dari pemikiran gabungan kesadaran kultur dan kebangkitan politik gerakan transformasi untuk perkembangan pendidikan Indonesia sebagai gerbang kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa yang bisa menjadi landasan sistem pendidikan dan pengajaran di Indonesia. Ki Hajar Dewantara mendirikan sekolah taman siswa kemudian pada tanggal 3 Juli tahun 1922 di Yogyakarta. Sekolah ini bertujuan untuk memberikan pendidikan yang terjangkau dan relevan bagi masyarakat Indonesia. Ia juga mendorong penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan. Dengan tujuan memperkuat identitas nasional, Taman Siswa hadir sebagai gerbang emas dan jiwa rakyat untuk merdeka dan bebas. Perjalanan pendidikan nasional Indonesia dilanjutkan di masa setelah kemerdekaan. Semangat pendidikan nasional terus berkembang. Ki Hajar Dewantara juga berperan dalam penyusunan Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan hak atas pendidikan bagi semua warga negara. Pengaruh Ki Hajar Dewantara sangat terasa dalam pembentukan sistem pendidikan nasional yang lebih modern dan merdeka. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan telah memberikan landasan penting bagi perkembangan pendidikan di Indonesia. Konsep pembelajaran merdeka yang beliau usulkan mendorong kebebasan belajar siswa untuk mengembangkan diri mereka sendiri. Dan pemikiran inilah masih relevan dalam era pendidikan modern. Oleh karena itu, seorang pendidik juga diharapkan mampu mendidik peserta didik dengan memegang semboyan dari Ki Hajar Dewantara, yakni ing ngarsa sung tulodo, di muka memberi contoh, ing madya mangun karso, di tengah membangun cita-cita, dan tutwuri handayani, mengikuti dan mendukungnya. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan memiliki relevansi yang kuat dengan konsep pendidikan merdeka yang diterapkan saat ini di Indonesia. Ki Hajar Dewantara memperjuangkan konsep pembelajaran merdeka yang menekankan kebebasan belajar, kreativitas, dan inklusivitas dalam pendidikan. Konsep ini mirip dengan pendidikan merdeka saat ini,
di mana siswa didorong untuk menjadi pembelajar yang mandiri, kreatif, dan kritis. Pendidikan di Indonesia pada abad 21 menjadi abad globalisasi. Nah, pada saat ini pembelajaran tidak fokus pada kebudayaan saja, akan tetapi juga berfokus pada sikap berpikir kritis dan pemecahan masalah, kecakapan komunikasi, kreatif dan inovatif, serta kolaborasi atau kerjasama. Nah, itu tadi penjelasan tentang perjalanan pendidikan nasional di Indonesia mulai dari tahun 1851 hingga pendidikan di Indonesia pada abad ke-21. Pendidikan adalah proses sistematis yang melibatkan transfer pengetahuan, keterampilan, nilai, dan norma kepada individu melalui pengajaran, pelatihan, atau pengalaman. Tujuan utama pendidikan adalah untuk mengembangkan potensi manusia, mempersiapkan individu untuk kehidupan dan pekerjaan, serta membentuk warga negara yang bertanggung jawab dan berkontribusi positif terhadap masyarakat. Mengutip dari kata Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan bukanlah persiapan untuk hidup, melainkan pendidikan itu sendiri adalah kehidupan. Sekian, terima kasih, sampai jumpa.